Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan materi yang kedua yaitu tentang karakteristik kurikulum 2013. Kali ini kalian harus bisa membedakan ya karakteristik kurikulum 2013 dan sekolah penggerak. Nah, saya jadikan satu karena memang di 2022 ini ya pemerintah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar ya. Jadi tidak merata setiap sekolah, ada yang pakai kurikulum 2013, ada yang pakai sekolah penggerak. Nah, makanya di sini kita harus tahu kedua-duanya. Nah, untuk buat perencanaan pembelajaran, kita pun harus mengetahui karakteristik kurikulum yang berlaku. Karena dengan kita mengetahui kurikulum yang berlaku, kita pun nanti akan bisa membuat perencanaan pembelajaran. Sebelum kita mengetahui kedua karakteristik kurikulum tersebut, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kurikulum itu apa sih? Nah, di sini secara etimologis, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurere ini yang berarti tempat berpacu. Nah, dulu istilah kurikulum ini diistilahkan dalam bidang olahraga. Ya, jadi sebagai tempat berpacunya pelari untuk mencapai suatu tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu tujuannya adalah penghargaan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka istilah kurikulum itu digunakan dalam bidang pendidikan, yaitu seperangkat mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk mencapai ijazah. Nah, itulah perkembangan kurikulum. Nah, menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19 ini disebutkan bahwa kurikulum ini merupakan seperangkat pengaturan ya dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi di sini kurikulum itu pengertiannya luas sekali, tidak hanya mencakup mata pelajaran aja, tidak mencakup materi pelajaran aja, tetapi semua bentuk perencanaan baik itu tujuan, isi, materi, bahan ajar itu adalah bagian dari kurikulum. Nah, kurikulum itu tujuannya satu, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu. Nah, di Indonesia ini kurikulum itu berkembang dari tahun ke tahun. Nah, kita lihat dimulai dari tahun 1947. Nah, kenapa sih Indonesia itu dimulai kurikulumnya itu dimulai dari tahun 1947? Karena memang sebelumnya Indonesia itu masih dijajah ya dengan Belanda dan Jepang. Akhirnya karena Indonesia sudah merdeka di tahun 1945, nah di tahun 1947 itu Indonesia mengeluarkan kurikulum yaitu rencana pelajaran. Ya, ini dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Nah, di sini di 1947 ini jelas sekali bahwa ingin menciptakan manusia yang merdeka dan berdaulat ya. Setelah Indonesia itu dijajah, ini gimana sih cara menciptakan Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu seperti apa? Nah, ini adanya di 1947. Nah, kemudian di 1964 ini berubah lagi kurikulumnya yaitu rencana pendidikan sekolah dasar. Nah, jadi ini selang berapa lama nih dari 1947 ke 1964, berarti 17 tahun ya. Ini memang waktunya lama sekali, berbeda dengan yang sekarang-sekarang itu udah belum 5 tahun, sebelum 10 tahun itu udah berubah lagi kurikulumnya. Tapi memang di awal-awal kurikulum di Indonesia itu butuh waktu yang lama ya untuk merubah kurikulum. Memang sebenarnya untuk merubah kurikulum itu butuh waktu lebih dari 10 tahun. Sebenarnya memang ada latar belakang tertentu kenapa sih kita mengganti kurikulum gitu. Nah, ini banyak sekali ya perkembangan kurikulum di Indonesia sampai terakhir kemarin itu kurikulum 2013 yaitu jatuh pada di tahun 2013. Nah, saat ini di tahun 2022 ini Indonesia menggunakan kurikulum yang memang banyak ya. Jadi ada yang pakai kurikulum 2013, ada yang pakai sekolah penggerak juga. Nah, kenapa sih dikembangkan kurikulum? Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama kita lihat dari persepsi masyarakat.
Ya, yang pertama, terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Nah, jadi masyarakat beranggapan bahwa kurikulum yang lama itu terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Kita lihat kurikulum KTSP ya. Jadi dia lebih menekankan pada aspek kognitif. Nah, di mana penilaian itu siswa itu dinilai di akhir pembelajaran saja. Ya, sedangkan di proses pembelajaran itu tidak dilihat penilaiannya. Terus di mana lebih mementingkan aspek rankingan juga. Siswa yang pintar, siswa yang dapat juara 1. Siswa yang pintar, siswa yang dapat ranking 1. Nah, berarti kalau seperti itu hanya ada 1 siswa aja dong yang dapat juara. Siswa yang lainnya tidak juara. Nah, persepsi itulah yang menggelitikkan dunia pendidikan saat ini ya. Jadi dirubahlah kurikulum menjadi kurikulum 2013 di mana tidak ada rankingan. Terus proses penilaian pun tidak hanya di akhir pembelajaran aja, tetapi selama proses pembelajaran itu dilakukan penilaian. Ya, sehingga tidak menitik beratkan pada aspek kognitif. Terus yang kedua, beban siswa terlalu berat. Nah, ini di sini menurut persepsi masyarakat bahwa di dalam kurikulum yang lama ya, yang KTSP itu, jadi karena sifatnya parsial, misalkan satu hari ada 4 mata pelajaran. Nah, berarti siswa itu harus membawa buku paket sebanyak 4, membawa LKS sebanyak 4 mata pelajaran, dan belum buku tulisnya juga, bawa 4 mata pelajaran juga. Nah, itu terlalu memberatkan siswa, sehingga tas siswa itu berat gitu ya, jadi nggak enteng gitu. Nah, oleh karena itu dirubahlah di dalam kurikulum 2013 menjadi pembelajaran tematik di mana nanti siswa itu tidak diribetkan oleh berbagai mata pelajaran. Setiap hari siswa itu hanya membuat 1 buku aja, yaitu buku tematik. Itu ya latar belakangnya. Terus yang ketiga, kurang bermuatan karakter. Nah, karena tadi lebih mementingkan pada aspek kognitif, jadi aspek karakter itu ya tidak ditonjolkan, tidak dipentingkan gitu ya. Bukan tidak dipentingkan ya, tetapi tidak ditonjolkan. Itu. Nah, dilihat dari fenomena negatif yang mengemuka ya, yang terjadi selama ini sebelum kurikulum 2013 itu banyak terjadi perkelahian pelajar ya, terutama pada SMK banyak sekali terjadi tawuran. Ya, karena apa? Karena memang jam pelajaran pun mereka jam 1 atau jam 12 pun udah pulang. Ya, sisanya apa? Sisanya itu mereka main di luar. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi perkelahian pelajar, narkoba juga. Terus berikutnya korupsi. Nah, jangan heran pejabat kita saat ini ya memang banyak yang korupsi. Karena apa? Karena bisa jadi karena mereka luaran kurikulum yang lama ya. Jadi lebih menekankan kognitif, sedangkan karakternya itu tidak ditonjolkan, sehingga pada saat mereka di lapangan ya menghalalkan segalanya, yang penting ya saya dapat uang, oke gitu. Berikutnya ada plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan gejolak masyarakat. Itulah alasan terjadinya pengembangan kurikulum. Nah, berikutnya di sini juga ada beberapa alasan kenapa sih kita harus ganti kurikulum. Nah, dilihat dari hasil matematika, ini hasil survei ya, hasil survei kemampuan matematika dilihat dari berbagai macam negara. Nah, lihat Indonesia. Indonesia ini di tahun 2007, yang hitamnya ini tinggi sekali. Hitam ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia ini sangat rendah. Ya, sangat rendahnya ini banyak sekali. Terus yang merahnya ini yang rendahnya segini ya, cukup tinggi juga. Terus ini intermediate rata-rata segini, terus high-nya cuma sedikit sekali. Nah, ini. Ya, terus di tahun 2011. Nah, 2011 Indonesia ini lebih parah lagi kemampuan matematikanya. Justru dia yang di paling akhir. Ya, Maroko itu di depannya Indonesia, yang tadinya di 2007 itu Maroko di belakang Indonesia, sekarang Maroko di depan Indonesia. Nah, oleh karena itu butuh adanya pengembangan kurikulum gitu. Terus dilihat dari sainnya, IPA-nya. Nah, kemampuan siswa Indonesia, lihat dia juga sama ya, kebanyakan dia ada di sangat rendah dan rendah itu. Advance bahkan nggak ada yang advance ya. Ini tingginya cuma sedikit sekali. Kemudian nanti di 2011 juga sama. Kebanyakan di sangat rendah dan rendah itu kemampuan
siswa Indonesia ya di tahun 2011 dan 2007. Nah, kemudian kita lihat kemampuan membacanya. Kemampuan membaca di Indonesia ini juga sama, dia ada di rentang rendah. Ya, rendah dan paling rendah. Yang rata-rata segini dan yang tingginya hanya sedikit sekali. Nah, ini juga sama. Nah, itu hasil survei dunia ya terhadap pelajar yang ada di seluruh dunia. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali melihat survei siswa di Indonesia. Nah, oleh karena itu pemerintah tidak tinggal diam ya. Pemerintah tuh berpikir ini kayaknya ada yang salah deh di sistem pendidikan kita. Nah, oleh karena itu dikembangkanlah kurikulum. Nah, namun ada yang berpandangan bahwa bisa jadi kenapa Indonesia itu rendah karena memang ada materi yang belum diajarkan, kemudian diteskan di sana gitu ya, sehingga Indonesia itu rendah hasilnya. Nah, ternyata memang benar setelah dikaji ada banyak materi yang belum dipelajari oleh mereka tetapi sudah diteskan di hasil survei itu. Nah, seperti ini. Ya, ini yang merah ini adalah materi yang memang belum diajarkan. Nah, oleh karena itu di dalam kurikulum 2013 ganti materinya. Ya, dikembangkan lagi ya sehingga nanti siswa kita itu bisa bersaing dengan luar. Ya. Nah, dilihat dari sebaran materi, ternyata materi yang kurikulum lama ternyata masih banyak sekali yang beririsan ya. Antara PPKN dengan IPS, ini materinya sama. Terus materi apalagi nih, bahasa Indonesia dengan IPS ternyata sama juga. Nah, oleh karena itu di dalam kurikulum 2013 itu dirubahlah menjadi tematik. Ya, sehingga materinya tidak beririsan. Nah, kemudian kurikulum 2013 itu sebenarnya apa sih? Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ya, nah oleh karena itu kurikulum 2013 ini memang yang dapat menghasilkan insan yang siap nanti untuk di masa depan. Insan yang seperti apa? Insan yang seperti berpikir produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Tidak hanya pintar aja, tetapi bagaimana sih bisa menghasilkan insan yang bisa kreatif dan dilihat dari segi afektifnya pun bagus. Nah, sehingga di dalam kurikulum 2013 ini, di dalam kompetensi intinya itu terpisah antara sikap, pengetahuan, keterampilan, sehingga semuanya itu ternilai. Nah, berikutnya di dalam kurikulum 2013 ya, karena tadi ingin menciptakan insan yang produktif, kreatif, dan afektif ya, sehingga dirumuskanlah SKL yang bisa memenuhi itu semua. Nah, di mana SKL di dalam 2013 itu mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, SKL itu adalah standar kompetensi lulusan ya. Jadi setiap nanti siswa yang mau lulus di satuan pendidikan tersebut ya dia harus bisa mencapai SKL itu. Nah, di sini ada 4 perubahan besar dalam kurikulum 2013. Konsep kurikulumnya seimbang antara hard skill dan soft skill ya, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Jadi harus seimbang antara hard skill dan soft skill. Siswa itu tidak hanya pintar saja di pengetahuannya, tetapi di bidang keterampilannya pun dia harus paham juga dan harus terampil juga. Itu terus di sini buku yang dipakai berbasis pada kegiatan dan untuk SD ini ditulis secara terpadu atau tematik. Terus berikutnya proses pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini proses pembelajarannya berbasis pada pendekatan saintifik. Itu proses pembelajarannya itu berbasis pada pendekatan saintifik. Karena tadi apa? Karena tadi ingin mencakup insan yang kreatif ya, produktif, di mana nanti pendekatan saintifik itu siswa nggak hanya menerima materi aja, tetapi bagaimana sih siswa itu bisa mengeksplor materi yang diajarkan oleh guru. Itu. Terus proses penilaian. Proses penilaian yang digunakan di dalam kurikulum 2013 itu menggunakan apa? Penilaian autentik. Nah, jadi penilaian autentik guru itu tidak hanya menilai dilihat dari hasil akhirnya aja, hasil akhir pembelajarannya aja, tetapi selama proses pembelajaran itu dinilai oleh guru, sehingga nanti penilaian guru itu banyak, ada penilaian observasi, penilaian sikap,
penilaian diri siswa, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Itu ya, karena memang proses penilaiannya itu bersifat autentik. Ya, oke. Nah, berikutnya di sini ada penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum. Kalau dulu yang namanya KBK, KTSP ya, SKL itu diturunkan dari standar isi. SKL itu diturunkan dari standar isi. Jadi untuk membuat SKL ya, guru itu harus tahu dulu nih standar isinya itu apa. Nah, namun di dalam kurikulum 2013, SKL itu diturunkan dari kebutuhan. Nah, tadi kan kebutuhannya itu yang ada di persepsi masyarakat itu apa sih? Nah, sehingga dari kebutuhan-kebutuhan itulah barulah dirumuskan SKL. Terus berikutnya, untuk KBK dan KTSP, standar isi ini dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran, SKL mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi mata pelajaran. Nah, dulu di dalam KTSP dan di dalam KBK itu ada yang namanya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, itulah yang disebut sebagai tujuan per mata pelajaran. Ya. Namun di dalam kurikulum 2013, standar isi ini diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Artinya bahwa standar isi itu tidak diturunkan per mata pelajaran ya, tetapi diturunkan dari SKL. Nah, SKL itu di breakdown lagi menjadi KI, kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini tidak ada sangkut pautnya dengan mata pelajaran tertentu, tetapi kompetensi inti ini adalah kompetensi yang harus dimiliki siswa pada jenjang kelas tertentu. Jadi kompetensi inti itu adanya per kelas, bukan per mata pelajaran. Nah, nanti kalau per mata pelajaran itu namanya kompetensi dasar. Ya, oke, dari sini bingung nggak? Antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar. Kalau SKL itu, dia adanya nanti per satuan pendidikan. Jadi ada SD, SMP, SMA. Nah, itu namanya SKL. Ya, tetapi nanti di kompetensi inti ini adanya per jenjang kelas. Jadi ada kelas 1 kompetensi intinya apa, kelas 2 kompetensi intinya apa. Itu sehingga dia bebas dari mata pelajaran. Ya, tidak terikat oleh mata pelajaran, kecuali kalau kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu masih terikat oleh mata pelajaran. Untuk KBK dan KTSP, pemisahan antara mata pelajaran, pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Jadi di dalam KBK dan KTSP ini masih ada pemisah ya untuk mata pelajaran. Misalkan untuk pembentuk keterampilan, untuk mata pelajaran apa nih biasanya? Untuk keterampilan? Seni budaya, KTK ya dulu, KTK, SBK. Nah, itu. Untuk membentuk sikap, mata pelajaran apa? PPKN. Apalagi? Agama itu ya, dulu tuh masih ada pemisahan seperti itu. Namun di dalam kurikulum 2013 tidak ada pemisahan per mata pelajaran ya untuk pelajari afektif, kognitif, dan psikomotor ya. Semua mata pelajaran itu harus membentuk itu semua. Mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ya harus ada sikapnya dong, gitu kan. Harus ada sikapnya yang perlu dinilai. Itu dari mana sikapnya? Dilihat dari proses pembelajaran yang sifatnya itu hidden curriculum. Jadi walaupun di RPP itu tidak dituliskan secara nyata ya kompetensi dasar sikapnya apa untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, tetapi dilihat dari proses pembelajaran pun itu harus dinilai oleh guru. Ya, kalau di dalam kurikulum 2013 itu semua mata pelajaran apapun harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian untuk KTSP dan KBK, kompetensi ini diturunkan dari mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Itu. Berikutnya, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti kumpulan mata pelajaran terpisah. Jadi sifatnya parsial nih untuk KBK, KTSP. Namun di dalam kurikulum 2013 dia diikat oleh kompetensi inti. Ya, sehingga pembelajarannya sifatnya tematik. Nah, berikutnya untuk kriteria buku di dalam kurikulum 2013, ini mengacu pada kurikulum ada KI-nya, KD, dan silabus ya. Jadi ketika kalian nanti buka buku guru, ini sudah ada KI-nya, KD-nya, dan silabus. Silabus itu nanti ada langkah-langkah pembelajarannya, jadi nanti kalian tidak perlu bingung lagi ya
saya nanti ngajarnya harus seperti apa, ya. Jadi nanti di dalam buku guru itu sudah tertuang semua langkah-langkahnya, medianya, tujuannya itu sudah ada. Itu. Terus dalam mengajar ada 2 jenis buku, yaitu buku siswa dan buku guru. Itu. Terus berikutnya buku siswa itu lebih ditekankan pada activity based, bukan merupakan bahan bacaan. Jadi nanti di dalam buku siswa itu sifatnya lebih pada aktivitas seperti ayo bernyanyi, ayo membaca. Terus setiap buku memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Buku guru yang memuat panduan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada siswa. Nah, coba kita lihat bukunya di dalam kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013, bukunya itu contohnya seperti ini. Dan dia bukunya per tema. Nah, di mana setiap satu tema ini lamanya itu 1 bulan. Ya, jadi kita gunakan selama 1 bulan, di mana di dalam satu tema itu ada 4 subbab. Nah, satu subtema itu nanti ada 7 pembelajaran. Jadi lamanya kita mempelajari satu subtema itu adalah 7 hari atau 1 minggu. Nah, nanti setiap pembelajaran itu lamanya adalah 1 hari, ya. Itu nanti cara penggunaannya itu dijelaskan di buku guru. Nah, tadi buku siswa itu berbasis pada aktivitas siswa, ya. Nah, lihat di sini ada ayo belajar, ayo lakukan, ya. Jadi di buku siswa ini tidak ada perintah, ya. Kan kalau perintah isilah titik-titik di bawah ini. Nah, kalau perintah itu sifatnya apa ya? Seperti menyuruh, ayo kamu isi gitu. Tapi kalau di buku kurikulum 2013 itu dia berbasis pada aktivitas, jadi sifatnya mengajak. Ayo belajar, ayo lakukan, ayo bernyanyi. Nah, itu. Jadi lebih deket gitu dibanding dengan isilah di bawah ini gitu kan. Itu menyuruh namanya. Nah, berikutnya untuk kurikulum 2013 ini proses pembelajarannya itu lebih ke kreativitas, ya, lebih mementingkan pada kreativitas siswa. Karena di sini menurut penelitian Dyers, dia mengatakan bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang itu diperoleh melalui pendidikan, sedangkan 1/3-nya itu berasal dari genetik. Jadi, pemerintah itu ingin pembelajaran di dalam kurikulum 2013 itu ya lebih bertumpu pada kreativitas, karena kreativitas itu bukan hanya full dari genetik orang tua, tetapi bisa diperoleh dari proses pembelajaran. Nah, di mana untuk mencapai kreativitas itu harus dicapai melalui pembelajaran mengamati, menanya, mencoba, menalar, membentuk, jejaring. Nah, makanya di dalam kurikulum 2013 itu menggunakan proses pembelajarannya itu adalah pendekatan saintifik. Nah, jadi itulah latar belakang kenapa di dalam kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan saintifik. Oke. Nah, berikutnya penilaian. Penilaian pun tadi penilaiannya berbasis pada otentik, ya. Kenapa otentik? Karena memang yang mendukung kreativitas siswa, ya. Nah, di dalam penilaian otentik ini di mana tidak ada satu jawaban yang benar. Kalau ada soal yang mengacu pada satu jawaban yang benar, ini akan mematikan kreativitas siswa. Nah, oleh karena itu di dalam kurikulum 2013, ya di mana guru ini dapat membuat peserta didik berperilaku kreatif ini melalui beberapa penilaian. Yang pertama, tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar. Nah, oleh karena itu, jarang sekali guru menggunakan pilihan ganda. Boleh aja menggunakan pilihan ganda, tetapi guru memang harus bisa membuat soal pilihan ganda yang berbasis pada HOTS. Terus berikutnya mentolerir jawaban yang nyeleneh. Jadi kita jangan sampai ada jawaban siswa yang memang kok begini sih jawabnya gitu kan. Jadi jangan kita nilai 0 gitu kan. Jawaban kamu ngaco, nggak boleh gitu. Tapi kita harus bisa mentolerir jawaban apapun itu. Ya. Ya kita hargai. Walaupun dia jawabannya nyeleneh, tapi kita hargai, bisa kasih nilai 5 ya setiap butirnya atau berapa. Gitu. Terus berikutnya menekankan pada proses, bukan hasil saja. Ya, jadi kita kalau mau nilai siswa bukan hanya dilihat dari hasil soal aja gitu. Soal siswa ini pintar gitu kan. Tetapi kita lihat prosesnya, dia pintarnya dapat nilai segini tuh gimana prosesnya? Apakah mencontek ataukah memang hasil sendiri ataukah gimana gitu kan. Jadi itu semua menunjang.
Terus berikutnya memberanikan peserta didik untuk mencoba, menentukan sendiri yang kurang jelas, ya, memberanikan keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan spontan atau ekspresif. Nah, untuk menunjang itu semua, capaian kurikulum 2013 sesuai dengan visi misinya, nah maka pemerintah merumuskan yang namanya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini tadi kan adanya per jenjang kelas ya. Adanya kelas 1 kompetensi intinya apa? Kelas 2 kompetensi intinya apa? Gitu ya. Nah, di mana kompetensi inti di dalam kurikulum 2013 ini kita bedakan menjadi 4. Ini nanti ada kode-kodenya. KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, boleh nggak Bu KI 2-nya spiritual? Nggak boleh. Ya, karena memang ini udah pengkodean secara standar dari pemerintah. Pengkodean ini nggak boleh dirubah karena kode ini akan di breakdown menjadi kompetensi dasar. Nah, ketika di breakdown menjadi kompetensi dasar pun nanti kodenya juga nggak boleh dirubah lagi ya. Misalkan untuk KI 2 di breakdown lagi menjadi kompetensi dasarnya 2 titik berapa. Gitu. Terus KI 3 di breakdown lagi menjadi kompetensi dasar 3 titik berapa. Gitu. Jadi sesuai dengan pengkodean. Sifatnya given. Tidak boleh dirubah. Maksudnya untuk mata pelajaran di dalam kurikulum 2013 ini ya walaupun memang tematik tetapi di dalam tema itu masih ada mata pelajaran. Jadi kurikulum 2013 itu sifatnya gado-gado. Jadi walaupun dicampur tetapi masih kelihatan tahunya, masih kelihatan togenya, masih kelihatan timunnya. Nah, di dalam kurikulum 2013 untuk SD, nah ini sebaran mata pelajarannya dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok A ini ada pendidikan agama. Nah, lama waktunya ini per minggu 4 jam. Sama semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada PPKN. Ini lama waktunya juga ini bervariasi. Kelas 1, kelas 2 5 jam. Kecuali kelas 3 ini ada 6 jam. Selebihnya 5 jam. Bahasa Indonesia juga bervariasi. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2, mata pelajaran IPA dan IPS ini tidak ada. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 ini tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS. Sebenarnya ada, tetapi tidak secara tertulis ada. Ya. Nah, adanya di mana untuk kelas 1, 2, 3 untuk materi IPA dan IPS adanya masuknya ke materi bahasa Indonesia. Jadi dia menyatu ke bahasa Indonesia. Gitu. Nah, makanya di dalam kurikulum 2013 bahasa Indonesia itu memegang peranan sangat penting sekali yaitu sebagai penghela ilmu pengetahuan. Jadi mau mata pelajaran apapun, mau materi apapun ya masuknya ke bahasa Indonesia. Nah, terus di kelompok B ini ada SBDP, terus ada penjas. Tuh. Ya, lama waktunya untuk kelas 1 30 jam per minggu, kelas 2 32, kelas 3 34 sampai kelas tingginya ini 36 jam. Nah, itu tadi materi tentang karakteristik kurikulum 2013. Untuk membahas karakteristik sekolah penggerak ada di video berikutnya. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.